Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febrianti Almira, mentor kelas belajar jadi istri di sekolah rumah tangga. Selamat bergabung teman-teman pembelajar semua di kelas ini. Saya menyambut Anda dengan penuh rasa syukur. Kita patut sama-sama yakin bahwa pertemuan ini adalah pertemuan yang Allah sudah setting sedemikian rupa agar bisa saling memberikan manfaat. Di awal sekali ini kita akan sama-sama mempelajari tentang adab sebelum ilmu. Adab itu sendiri adalah serangkaian etika yang wajib dimiliki oleh para pembelajar karena ini berkaitan erat dengan tingkat keberkahan kita dan tingkat keberkahan ilmu yang dipelajari. Bukan apa-apa, sudah nggak rahasia lagi rasanya karena era informasi yang sangat luas, sangat mudah diakses sehingga banyak banget orang yang berilmu. Tapi sayang sekali tidak didukung dengan adab sehingga berilmu tapi minus adabnya. Coba lihat di sekitar kita, di sosial media misalnya, ada hate speech atau ujaran kebencian, ada komentar-komentar yang haters, ada mungkin postingan dengan kata-kata yang kurang pantas tapi membawa-bawa ilmu. Jadi tinggi ilmunya tapi minus adabnya. Jatuhnya apa? Jadi fitnah bagi pelakunya tersebut. Kenapa berilmu, kenapa beragama, tapi kok kelakuannya seperti itu, tapi kok nggak bisa mengendalikan lisan, tapi kok nggak bisa mengendalikan jempol, jari di sosial media. Nah itu orang yang berilmu tapi minus adab. Maka aturannya adalah adab dulu baru ilmu. Karena orang yang beradab sekalipun ilmunya sedikit tetap akan membawa kenyamanan bagi yang berada di dekatnya dan bahkan jadi jalan dakwah. Dia nggak tahu banyak tapi sangat menyenangkan, tapi penuh keteladanan, tapi juga membawa kerinduan untuk ketemu. Itu orang-orang yang beradab. Dan orang yang beradab, andai sedikit ilmunya dibuat jadi orang rindu padanya, andai sudah beradab, berilmu pula, maka dibuat orang ingin berguru padanya. Maka jadilah orang yang kedua, beradab dulu baru berilmu, agar tingkat keberkahan ilmu yang didapatkan bertambah-tambah. Baik, di kelas online belajar jadi istri ini, kita akan sama-sama memegang kurang lebih 3 adab wajib bagi Anda semua, khususnya yang belajar di sini. Dan adab ini tidak hanya berkaitan dengan menuntut ilmu, sebetulnya tidak hanya berkaitan dengan nanti Anda diberikan life task untuk Anda kerjakan, tapi ini sebetulnya adab yang sedang dibangun agar menjadi kebiasaan atau habits bagi Anda di keluarga Anda. Adab ini harapannya mengkristal menjadi suatu kebiasaan agar kelak andai Anda sudah punya pasangan, ini menjadi suatu sikap yang baik ketika Anda mau memperlakukan pasangan Anda. Adab yang pertama adalah buang jauh-jauh penyakit I know that, atau aku udah tahu itu. Nanti di kelas ini ada beberapa rangkaian materi yang bisa jadi Anda sudah tahu sebelumnya, sudah pernah mempelajari sebelumnya, tapi saran saya adalah buang jauh-jauh perasaan atau lintasan bahkan di hati yang berujar, aku udah tahu ini, aku udah belajar itu. Ada sombong di sana dan jelas ketika sudah ada perasaan tersebut tertutupi, akhirnya nggak akan dapat apa-apa. Jadi saran saya kalau Anda dapatkan sesuatu yang Anda sudah tahu, ikhlaslah, karena tidak akan sampai sesuatu kepada kita melainkan atas izin Allah. Ketika Allah menghendaki sesuatu balik lagi ke kita, datang lagi padahal kita sudah tahu, pahamilah bahwa pengulangan adalah cara Allah untuk memperkuat pemahaman. Berarti mungkin juga kita waspada nih, barangkali ya kita memang benar-benar cuma baru tahu, belum sampai pada taraf paham dan mengamalkan. Ini kalau dijadikan kebiasaan akan bagus, apalagi untuk para istri. Bayangkan kalau di rumah bersama dengan suami mendidik kita nih, para istri, lalu suami bilang, Bu, coba deh baca buku ini. Ayah udah baca nih, ayah ngerasa ibu perlu baca ini karena begini, kemudian muncul, aku udah tahu kali ya, gak usah dikasih tahu. Nah ini adalah sikap yang lahir dari kebiasaan yang tidak disadari dan buruk sekali. Maka hayu
Yuk kita coba ubah, karena ini dijadikan adab wajib di kelas ini. Buang jauh-jauh penyakit I know that. Yang kedua adalah berhentilah membanding-bandingkan. Teman-teman sekalian, di kelas online Belajar Jadi Istri ini, saya adalah mentornya. Anda di luar sana barangkali pernah bertemu dengan pengajar yang lain, mentor yang lain, trainer yang lain di materi-materi yang bisa jadi beririsan atau sama. Tapi saya mohon tidak perlu membanding-bandingkan cara penyampaian, materi, susunannya, cara dan lain sebagainya, karena semuanya memang unik, semuanya berbeda, punya kekhasan masing-masing. Tapi yang pasti, semua tim di sekolah rumah tangga ini sangat-sangat concern dan fokus untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Anda semua. Kebiasaan untuk membanding-bandingkan akan membuat Anda justru fokus pada hal yang tidak inti. Jadi harusnya belajar dapat ilmu, yang ada malah fokus melihat hal di luar itu dan sia-sia. Ini pun lagi-lagi akan membekas jika diulangi terus-menerus oleh kita, mengkristal lagi menjadi kebiasaan yang baik. Karena dalam rumah tangga lagi-lagi sebagai seorang istri, kita sangat mungkin digoda melalui bisikan-bisikan setan yang sifatnya adalah ingin membanding-bandingkan dengan sesuatu di luar yang kita miliki, dari sesuatu yang Allah sudah titipkan. Bisa jadi kita membandingkan kondisi ekonomi kita dengan saudara kita. Kenapa yang itu baru nikah tapi sudah settle, kok kalau kita udah lama tapi masih berupaya, masih berjuang. Atau mungkin membandingkan kendaraan kita sama kendaraan tetangga. Bahkan yang paling ngeri adalah membandingkan pasangan kita dengan pasangan orang lain, atau membandingkan anak-anak kita dengan anak-anak orang lain. Nah, ini penyakit. Jadi ini adab yang kedua, kita mulai dari kelas ini berhenti membanding-bandingkan. Adab yang ketiga, yang ini menjadi adab wajib penutup di penyampaian kali ini, yaitu jadilah gelas kosong. Hanya gelas kosong saja yang bisa menampung air yang baru. Kalau sudah penuh diisi, dia luber, bukannya berganti malah jadi sia-sia yang sudah ada sebelumnya, nggak kemana-mana, nggak manfaat. Maka jadilah gelas kosong. Andai kita sudah merasa banyak pengetahuan, tetap merasa kosong agar bisa menampung air. Nah, air di sini adalah ilmu. Kenapa harus diumpamakan air? Karena ilmu memang laksana air, yaitu ia punya prinsip mengalir selalu ke tempat yang lebih rendah. Maka selain menjadi gelas kosong, tempatkanlah diri sebagai gelas kosong itu di bawah, merendah, agar ilmu bisa mengalir. Maksud dari meninggi, andai misalnya kita ada sifat tinggi, itu berarti kita menganggap ya tidak ada apa-apanya lah yang ini yang saya tahu ini, yang saya dengar ini, yang saya simak ini. Sehingga kalau tinggi ya ilmu susah masuk, karena seperti air. Andai mau meluncurkan air ke tempat yang tinggi bisa, tapi cost-nya mahal. Dan itu pun kalau sudah naik airnya, dimancurkan lebih kayak air mancur, tetap aja ujungnya ke bawah lagi. Jadi hakikatnya air seperti halnya ilmu tadi, mengalir hanya ke tempat yang lebih rendah. Ini juga penting, kalau dilakukan lagi-lagi akan mengkristal menjadi kebiasaan yang bagus sekali untuk rumah tangga, dimana setiap ada nasihat, terutama nih istri, nasihat dari suami, arahan dari suami, yang dimana biasanya kan kalau istri itu lebih semangat ya belajar ini itu tentang keluarga, pasangan, rumah tangga, pengasuhan. Lalu ada sifat merasa gelasnya penuh dan di tempat yang tinggi, jadi pas dinasehati nggak masuk sama sekali. Itu sangat-sangat buruk, karena posisi istri bagaimanapun setelah akad nikah itu organigramnya langsung terbentuk, istri ada di bawah kepemimpinan suami, dan tidak pantas berarti untuk merasa seperti lebih dari suami, meskipun andai kenyataannya lebih tahu, lebih paham, lebih banyak ilmunya. Baik teman-teman, jadi ada 3. Satu adalah buang jauh-jauh penyakit I know that. Yang kedua adalah hindari membanding-bandingkan, dan yang ketiga jadilah gelas kosong yang berada di tempat yang lebih rendah. Sikapi ini semua pembelajaran dengan sangat semangat, penuh antusias dan penuh kerendahan hati, juga syukur kepada Allah karena tidak ada sesuatu yang terjadi melainkan atas izinnya, termasuk bergabungnya kita bersama di kelas ini. Terima kasih, sampai ketemu lagi di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.